kemudian ada tahap proposal ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritakan itu sampai ke tahap proposal bagaimana challenge dan sebenarnya itu ada positif negatif kita kuliah di program yang baru terbentuk. Jadi waktu awal-awal tahun pertama itu lihat requirement-nya itu tidak terlalu ribet ya. Jadi kalau mau lulus itu yang penting adalah kamu selesai kredit kamu bisa qualification exam. Itu di tahun pertama kita dapat requirement kayak gitu. Tahunnya pas sudah tahun kedua berubah lagi dong. Pertama kamu harus ikut qualification exam, terus abis itu proposal itu nanti isinya adalah kamu mau penelitian apa gitu kan, rancangan penelitian kamu. Terus juga di tahun ketiga itu kamu sebelum tahun ketiga ya kalau bisa sudah ada international conference gitu. Terus juga kalau mau lulus ya, itu udah ada perubahan. Jadi di tahun kedua tuh udah berubah lagi itu perubahan kurikulum atau bagaimana Mbak? Perubahan requirementnya. Kurikulumnya tidak berubah, tapi dia kayak misalnya nambahin harus punya publikasi kayak gitu tuh tiba-tiba nanti di tahun pertama misalnya tidak ada publikasi gitu kan, tidak berbunyi publikasi atau tidak berbunyi harus proposal atau misal proposalnya itu bisa kayak nulis writing aja kan di kelas. Nah berubah jadi nggak bisa lagi writing. Ujian proposalnya tuh ya ada ujian gitu, kayak ujian kita sidang gitu kan. Itu berubah tiap tahun tuh ada aja perubahannya. Jadi terakhir waktu di tahun ketiga itu harus sudah bukan harus sudah, tapi kalau mau lulus itu di tahun keempat sudah harus qualifying exam, terserah mau di tahun ketiga tuh udah bisa qualifying exam. Terus di tahun keempatnya harus sudah proposal. Jadi ujian proposal itu harus. Jadi qualifying exam dulu, sama proposal beda. Kalau qualifying exam itu written test. Tapi kalau qualifying exam itu ada dua. Boleh dia writing, boleh dia ujian kayak proposal. Cuma waktu itu di kita kan bertiga, cuma 3 orang. Yang satu teman akhirnya satu teman itu cuti dan tidak tahu lagi kabarnya. Yang dari mana? Dari lokal. Ya, jadi 3 orang yang pas proposal itu ngambil semuanya sidang oral. Nah setelah itu termasuk Mbak Mei juga oral. Proposal itu bisa 2, bisa writing, bisa oral. Untuk di angkatan pertama ya, angkatan kedua berubah. Jadi tetap ada 2 tahapan tadi ya, qualify sendiri, proposal sendiri. Dan gitu. Semuanya Mbak Mei melalui itu di tahun ketiga. Di tahun ketiga qualifying, di tahun keempat itu proposal. Ya, tahun ketiga itu critical banget sebenarnya, critical progress. Jadi tahun ketiga itu alhamdulillah sudah qualifying exam, tapi masalahnya karena setiap ditanya what is your progress sama advisor, ternyata tidak memenuhi expectation-nya advisor. Di tahun ketiga itu juga, meskipun sudah international conference dan itu bukannya sekali ya international conference, seingatku aku ikut 3 kali, tetap tidak bisa menahan profesor untuk so today our collaboration works officially stop. Tetap di tahun ketiga itu profesor tuh pada akhirnya ngomong itu. Jadi 3 tahun, di tahun ketiga itu yang ibaratnya aku sudah qualifying, sudah sudah international conference, itu totally dan yang aku kerjakan itu kan berharapnya akan jadi 1 manuskrip. Dan juga dari 1 manuskrip itu berarti kita tinggal memikirkan arah proposal kita seperti apa gitu kan. Berarti peristiwa ketika profesornya Mbak bilang stop itu sudah qualify. Ya, dan itu sudah juga PhD candidate. Enggak, PhD candidate-nya harus proposal sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan PhD candidate harus qualify. Kalau di departemenku proposal. Gitu. Ya. Jadi sudah qualify, tapi kemudian bilang sudah international conference dan sedang menganalisis data yang bakal jadi manuskrip.
Jadi udah nulis draft untuk manuskrip. Tapi dan itu lagi nulis untuk draft proposal juga. Nah di hari itu benar-benar stop kolaborasi. Jadi benar-benar dan itu lagi COVID ya, lagi COVID, kondisinya tuh lagi COVID. Dan dapat informasi di rumah itu ayah, ibu, nenek sama adik ipar itu sedang, tahu kan bahasanya semaput ya, ibarat itu yang critical condition banget, sampai yang ibu itu harus diinfus di rumah ya, yang ayah, yang nenek juga lagi kritis-kritisnya. Cuma adik sendiri yang waktu itu sehat. Jadi bener-bener di tahun ketiga itu ujiannya tuh nano-nano. Kayaknya bukan nano-nano deh. Kalau nano-nano tuh masih ada manisnya. Ini asem, pahit, asin, pahit, kecut. Iya, cekut kalau kata si AB. Cekut. Ya itu bener-bener yang luar biasa. Tapi ya itu tadi advisernya tuh sebenarnya dia mau stop. Mungkin ada itu tadi ya. Kita juga mau ngomong apa ya? Jadi pengalaman itu sebenarnya tidak enak. Ya, setuju kita, tidak enak. Tapi kalau misalnya itu jalan Tuhan, terima aja dulu gitu kan. Terima aja dulu dan kita nggak tahu hikmahnya sebenarnya. Tapi hari itu dan beberapa hari ke depan itu beneran tidak enak sama sekali. Pasti. Ya, tidak enak sama sekali. Karena 3 tahun itu yang saya pikirkan adalah berarti ngulang lagi dong proposal. Udah mau dapat 1 manuskrip, berarti bikin lagi, mau bikin apa gitu. Dan juga ketakutannya lagi adalah apakah akan ngulang kualifikasi ataukah ngulang konferensi internasional lagi gitu kan, karena udah berubah lab. Dan untungnya waktu itu profesor tuh ketika dia stop collaboration research, ada kalimat berikutnya, you can go to that advisor because she has collaboration research in the organizational psychology bla 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 gitu. Jadi intinya dengan profesor yang awal itu di stop, tapi profesor yang awal itu kayak sudah menyiapkan new path gitu, jalan baru untuk saya gitu. Jadi dan juga kebetulan advisor yang calon advisor ini yang baru itu sudah dikenalkan dari awal, dari 1 semester sebelumnya. Jadi di semester ke-6 itu udah bekerja sama advisor yang kedua. Jadi sudah jadi TA di advisor yang kedua ini gitu. Jadi ibaratnya itu tadi jalan Tuhan itu kadang memang kita awalnya sulit menerima gitu kan, tapi itu yang terbaik yang kita butuhkan gitu, bukan kita yang inginkan gitu, tapi yang kita butuhkan ya jalanin. Awalnya memang kita nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali. Akan seperti ini. Iya, nggak tahu. Pasti akan ada rasa sakitnya dulu. Sakit rasa banget, kecewa, sumpah kecewa banget. Dan itu impactnya waktu itu selama beberapa bulan menghilang dari departemen. Karena pertama pasti malu. Betul. Malu banget. Tapi hari itu memang langsung nemuin advisor yang berikutnya, langsung nemui. Tapi disambut baik sama advisor yang kedua. Kayaknya memang udah ada tiktokan gitu loh, advisor pertama sama advisor kedua udah janjian gitu loh, hari ini pokoknya ibaratnya ya menurut kacamata aku. Soalnya waktu aku masuk pun profesor yang kedua itu seperti sudah prepare. Justru ini solusi ya untuk keberlanjutan Mbak Mei belajar di NCKU, dijadikan solusi daripada kesulitan gitu ya di lab yang sebelumnya. Itu tuh sadarnya itu setelah beberapa hari gitu loh, dan dari situ kan hanya beberapa bulan lagi untuk ngurus proposal kan. Nah stepnya ke proposal itu kayak lempeng gitu loh, dalam artian lempeng gini, ketika saya menulis di kualitas profesor yang pertama itu dibilang kurang, tulisannya kok gini gitu ya, strict. Tapi kan namanya manusia tuh jarang-jarang berubah langsung gitu loh, drastis. Jadi maksudnya dalam hitungan 1 bulan nggak mungkin gaya bahasa penulisan tuh langsung berubah. Jadi katakanlah apa yang saya mulai di tahun ketiga, sisa waktunya itu kan 6 bulan, nulis lagi nggak sampai 6 bulan, malah 4 bulan.
3 bulan mengajukan judul baru, langsung diterima. Jadi advisor yang kedua itu tidak pernah sama sekali mengatakan ini jelek, ini kurang, ini tidak pernah. Tapi dia mengatakan kita itu psikologi, karena kita psikologi, field yang yang perlu dikuatkan adalah di bagian ini. Jadi gitu. Secara general aja ya, nggak terlalu strict khusus. Iya, dan tidak pernah, ya, dan tidak pernah ibaratnya tuh mengatakan kualitas kurang atau semua, tidak pernah. Itu juga salah satu motivasi yang dari advisor yang kedua itu benar-benar memberi kekuatan banget, motivasi banget. Dan kalimat pertama waktu ketemu itu, jadi saya menceritakan kan ketok dari yang stop collaboration, saya langsung nemuin advisor kedua kan, ngetok, terus habis itu karena advisor kedua ini bahasa Inggrisnya kurang, jadi dia ngajak masuk juga mahasiswa dari Malaysia. Ternyata mahasiswa Malaysia itu bahasa Melayunya juga tidak fasih-fasih banget, yang mereka fasih malah bahasa Chongwon dan bahasa Inggris. Jadi untuk apa anak Malaysia ini masuk? Untuk menjembatani komunikasi. Itu salah satu yang aku apresiasi waktu itu untuk advisor kedua. Dan setelah panjang lebar bercerita, why Prof, ibaratnya tuh aku udah nahan-nahan nggak pulang 3 tahun ya, biar aku nggak ditendang, maksudnya tidak stop nih di advisor yang pertama, tetap belajar gitu kan. Tapi ternyata berubah juga, pindah juga. Dan setelah mendengar cerita aku panjang lebar kayak gitu, advisor kedua bilang apa? How your mother condition. Wow. Jadi dia sampai kepikiran gitu ya? Iya. Kenapa jadi, dia kayak tahu sebelum Mbak tuh bercerita ya? Nah itu juga aku juga jadi kayak, apakah aku pernah bercerita? Mungkin aku pernah bercerita, tapi kayaknya aku nggak inget gitu lah apakah aku pernah. Memang kan waktu itu aku pernah sebelumnya kan pernah kerja sama, dalam artian aku TA di advisor kedua kan. Tapi aku nggak inget apakah aku bercerita tentang orang tua aku apa tidak. Tapi yang jelas aku bercerita sama advisor yang pertama. Kenapa aku harus part time, kenapa aku harus bekerja gitu kan, kenapa aku harus dapat tambahan gitu kan. Jadi itu pertanyaan pertama bukan pertanyaan, malah kata-kata pertama dari advisor kedua. Jadi ya Allah, langsung kayak aduh, kekuatan banget gitu loh. Jadi gitu. Jadi itu sekilas untuk yang setelah tahun ketiga. Jadi di tahun ketiga itu memang mengulang dari awal, tapi mengulangnya kualifikasi tidak mengulang, alhamdulillah. International conference juga tidak perlu mengulang lagi, tapi saya harus cari ide baru untuk penelitian dan mengulang lagi manuskrip. Jadi profesor yang kedua itu mengizinkan untuk tetap mengolah data yang sebelumnya untuk dijadikan manuskrip. Tapi beliau juga memberikan rekomendasi, kamu yakin mau melanjutkan itu karena kamu limited time, you have limited time. Jadi biar fokus gitu kan. Dan lambat laun saya berpikir iya juga gitu kan. Kalau yang sebelumnya itu selalu saja tidak perfect hasilnya dan tidak dapat izin untuk dipublish, why tetap ngerjain itu gitu kan. Karena saya juga harus dapat ACC dari advisor sebelumnya walaupun sudah stop gitu kan untuk publish gitu. Itu kan. Iya. Jadi ya udah akhirnya totally buat baru manuskripnya untuk dipublikasi, dan juga buat baru ide untuk diproposalkan untuk dijadikan. Kalau idenya itu dari profesor yang kedua atau Mbak sendiri yang? Saya sendiri waktu itu. Dan aku tipenya ketika aku merasakan sesuatu itu bakal jadi topik tema tulisanku. Jadi apapun kayak aku punya kekhawatiran, kecemasan itu di matematika. Itu kenapa di waktu aku juga kuliah di S1 S2 pada akhirnya tidak punya basic untuk MATLAB dan lain sebagainya, karena aku juga menghindari statistik. Akhirnya di manuskripku yang pertama temanya itu adalah storytelling and math anxiety. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, intinya itu adalah gimana sih kita belajar math
matematika untuk SD itu dengan storytelling. Jadi mencari metode baru karena storytelling kan bercerita dan banyak orang suka storytelling. Jadi metode storytelling ini diterapkan untuk belajar matematika, apakah menambah anxiety atau tidak. Itu manuskrip pertama. Tipenya aku kalau nulis itu pasti menulis yang jadi kecemasanku dulu gitu loh. Dan penelitian itu juga jadi kecemasanku. Di penelitian itu aku nulis tentang COVID-19. Dan aku merasakan kalau misalnya terkadang media ini membentuk panik, membentuk orang itu jadi lebih takut, jadi lebih cemas. Itu prediksiku karena aku merasakan itu gitu loh. Kadang kita biasa aja gitu kan, tapi kalau blow up-nya media itu berlebihan, lambat laun meningkatkan kesadaran kita. Itu menurutku. Dan memang ada beberapa hasil penelitian juga yang sebelumnya aku baca menguatkan itu gitu loh. Jadi risetku untuk yang baru ini, yang disertasi. Ya, disertasi itu berhubungan dengan COVID-19 dan media. Bagaimana media menciptakan ketakutan gitu. Kepanikan gitu. Oke. Jadi gitu. Dan setelah proposal itu ada lagi kendalanya, tiba-tiba beasiswanya hilang kan. Hilang, pada akhirnya ngambil. Pada saat itu beasiswanya pakai beasiswa Jadi MOE itu kan cuma 3 tahun. MOE ya. MOE elit ya, yang untuk dosen. Terus di tahun keempat itu dipindahkan ke distinguished. Tapi sebelum masuk tahun keempat itu direkomendasikan sama departemen untuk daftar VCS. Nah di tahun di tahun itu kalau udah daftar beasiswa 1 nggak bisa daftar beasiswa yang lain. Jadi daftar cuma VCS aja. Sementara di departemen itu ada kompetitornya. Dan penilaian itu berbeda tiap departemen. Kalau departemen di college yang lain itu senior diutamakan karena senior cuma bisa punya chance itu sekali setahun gitu kan. Tapi kalau misalnya junior itu bisa nextnya bisa gitu loh. Karena mereka ya dapetin beasiswa kan 4 tahun. Dan kalau juniornya misalnya tahun kedua berarti tahun 3 masih bisa, tahun keempat masih bisa gitu kan. Kalau kita tinggal setahun. Nah selisih nilai itu tipis sebenarnya. Tipis banget. Dan penilaian itu tidak melihat, kalaupun sudah ada publikasi tidak dilihat. Nggak tahu juga itu penilaiannya gimana. Kayaknya sih saya tuh lemahnya adalah di transkrip nilai IPK-nya kurang. Tapi yang kompetitor itu IPK-nya memang bagus dan dia keren gitu kan. Tapi kalau publikasi, pernah bertanya sendiri, yang kompetitor itu belum ada publikasi gitu kan. Kalau di luar, kalau maksudnya outside dari social science itu kalau sudah punya publikasi, chance-nya besar, kesempatannya untuk dapat besar. Ternyata, jadi beda ya? Iya, kriterianya beda-beda, tiap college itu beda-beda. Jadi balik lagi adalah itu belum rezeki. Iya, itu tadi balik-balik itu belum rezeki gitu kan. Nah, karena taunya karena seperti itu akhirnya ngelapor ke bagian divisi beasiswa. Dan dijawablah, kamu besok sampai pukul 12, sebelum pukul 12 itu pokoknya pukul 12 siang. Masukin semua persyaratan distinguish, tapi email, bukan sistem karena sistemnya udah tutup. Email ke ketua divisinya beasiswa itu. Udah dikirim, tapi tidak dicek. Jadi ketahuan beasiswa itu tidak dibayarkan adalah setelah bulan ketiga. Jadi alternatifnya, dan waktu itu tetap ngotot yang ketua divisi beasiswa ini, tidak, saya tidak melihat kamu sudah mengirim. Have you check your email? Itu pertanyaanku ke dia. You can check your email or I can check my email. Sandbox kan, inboxnya. Setelah dicek, dia baru bilang, oh sorry, there is my mistake. Tapi apakah dengan kayak gitu mengembalikan hakku? Tidak. Ternyata jadi hilang.